Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rainamita Cahyono, absen 14 dari kelas 10 MIPA 3. Ini saya akan mempresentasikan bab zakat dan wakaf. Materi yang akan kita pelajari yaitu pertama, pengertian, yang kedua, dasar hukum, yang ketiga, syarat wajib zakat, yang keempat, macam-macam zakat, yang kelima, ketentuan zakat, yang keenam, wakaf. Kita akan memasuki zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka atau tazkiyah yang artinya membersihkan atau mensucikan. Zakat bermakna membersihkan karena zakat membersihkan harta dari hal-hal yang haram sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka, gunakan membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Hukum zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah sebagai warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui yang apa kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 180. Pembagian zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sendiri yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam di hari raya Idul Fitri, sedangkan zakat mal yaitu zakat harta. Menurut syar'ah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut ghalibnya atau lazim. Zakat fitrah. Syarat-syarat zakat fitrah sendiri yaitu pertama, agama Islam. Kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, dan anak yang lahir setelah terbenam matahari tidak wajib zakat fitrah. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Ketentuan zakat fitrah sendiri yaitu pertama, dibayarkan boleh mulai awal bulan Ramadan sampai penghabisan waktu Ramadan. Yang kedua, dikeluarkan sebanyak 1 sa atau sama dengan 3,5 liter. Yang ketiga, jika dikonversikan dengan timbangan di Indonesia sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, anggur, keju, dan lain-lain yang dianggap sebagai makanan pokok. Hikmah zakat fitrah sendiri yaitu Rasulullah pernah bersabda, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagaimana makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Idul Fitri, berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Zakat mal. Sesuatu yang dapat disebut dengan mal atau harta apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu 1. Dapat dimiliki. 2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Seperti contoh, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. Yang pertama, milik penuh. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, cukup nisab. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok atau al-hajatul asliyah. Yang kelima, bebas dari hutang. Yang keenam, berlalu 1 tahun atau al-haul. Berikut ini adalah tabel-tabel pengeluaran zakat.
Orang-orang yang wajib menerima zakat yaitu yang pertama, fakir miskin, yang kedua, amil zakat, yang ketiga, mu'alaf, yang keempat, budak mukatab, yang kelima, orang yang memiliki hutang, yang keenam, sabilillah, yang keenam, ibnu sabil. Hikmah yang didapatkan dari zakat. Yang pertama, menolong orang yang lemah atau duafa agar dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap sesama makhluk. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Yang ketiga, membiasakan diri dengan sifat dermawan. Yang keempat, membiasakan diri menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang kelima, membersihkan harta-harta dari hal-hal yang haram. Yang keenam, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, untuk mencegah kejahatan yang timbul dari si miskin dan yang susah. Yang kedelapan, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Wakaf. Wakaf merupakan istilah dari bahasa Arab wakaf yang secara bahasa berarti penahanan atau larangan. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya secara tetap, serta untuk dibelanjakan pada hal-hal yang bernilai ibadah atau mubah. Wakaf berdasarkan peruntukannya dibagi menjadi 3, yaitu wakaf ahli, wakaf ghairi, wakaf mustarak. Wakaf ahli sendiri ini merujuk pada tujuan wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Oleh karena itu, jenis wakaf satu ini juga disebut dengan istilah wakaf keluarga. Keluarga yang masuk ke dalam wakaf ahli ini tidak hanya mengacu pada kondisi keluarga inti maupun keluarga besar saja. Kedua, wakaf ghairi. Wakaf ghairi atau kebajikan adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan atau kebajikan umum. Yang ketiga, wakaf mustarak. Wakaf mustarak yaitu wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum. Contohnya, yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas. Wakaf berdasarkan jenis harta dibagi menjadi 2, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak itu harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, tanaman, dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Sedangkan wakaf benda bergerak yaitu benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Selain itu ada juga benda yang bisa dihabiskan dan yang tidak, seperti air, bahan bakar, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Hukum wakaf sendiri itu sunnah. Wakaf termasuk infak di jalan Allah. Dalil wakaf didasarkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan. Tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Perumpamaan wakaf. Perumpamaan wakaf atau infak di jalan Allah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atum habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Hadis mengenai wakaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Kemudian Umar menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta saran. Umar berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus.
yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu? Nabi bersabda, jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya untuk bersedekah dengannya. Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Untuk menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, Ibnu Sabil, dan kami. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya jika mencari atau memberi makanan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun. Syarat sah wakaf: yang pertama, balik; yang kedua, merdeka atau boleh hamba sahaya; yang ketiga, berakal atau orang yang bodoh tidak sah jika ingin mewakafkan hartanya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatannya. Syarat penerimaan wakaf: yang pertama, tidak memiliki tujuan maksiat dalam menggunakan harta wakaf dan dapat diserah terimakan. Yang kedua, berakal, karena orang yang tidak berakal tidak akan membelanjakan hartanya untuk tujuan yang baik. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Syarat-syarat barang yang wajib diwakafkan: yang pertama, barang yang diwakafkan harus berupa barang yang sudah ditentukan. Yang kedua, barang yang ingin diwakafkan bisa dialihkan hak miliknya. Yang ketiga, barang harus memiliki manfaat yang terus-menerus. Maka dari itu, barang yang manfaatnya bisa habis ketika seperti makanan tidak dianjurkan. Saksi wakaf: hal ini untuk menghindari bahwa seseorang yang menerima wakaf berkhianat dan tentunya untuk menjaga penerima wakaf tetap amanat. Seperti firman Allah berikut ini. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh Allah itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Keutamaan wakaf sendiri yaitu: yang pertama, mendapatkan amal jariyah; yang kedua, mempererat tali persaudaraan; yang ketiga, membantu pembangunan negara; yang keempat, membangun jiwa sosial yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.